Ya, ya, tiap-tiap hari dalam bait Allah mereka memecahkan roti lalu apa? Lalu ada di rumah masing-masing. Ya, ada di rumah masing-masing secara bergilir. Lalu apa? Dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulusan. Bukankah engkau selalu diajak untuk bergembira? Halo? Kalau datang wajahnya seperti Popeye, pulang seperti Mel. Datang seperti bulan sabit, pulang seperti bulan purnama. Bukan Ahok saya purnama ya. Ya. Ngomong-ngomong nanti, ini mumpungnya ingat untuk GPM yang kebetulan punya KTP DKI supaya dikumpulkan barengan, nanti kita serahkan atas nama GPM. Kita cari ini, kalau Tuhan izinkan ketemu, kita doakan, lalu kita serahkan. Atau ada yang sudah jalan duluan? Semua udah jalan semua. Ada yang belum nggak? Yang belum supaya dikumpulkan. Dikumpulkan secepatnya ya, dikumpulkan. Jadi kita bisa bantu keliling sini. Yang ada yang masih KTP Jakarta. Coba yang KTP Jakarta angkat tangan. Berapa orang? Sudah diserahkan semua yang KTP Jakarta. Ya oke, secepatnya ya. Ya secepatnya. Karena kita perlu perlu mendukung hamba Tuhan ini. Ya di dalam kekurangannya. Belum ada orang yang bisa menandingi ceplas-ceplosnya, temperamennya, tetapi kejujuran yang dipegang. Amin. Dan dia bisa melakukan hal-hal yang nggak bisa dilakukan oleh gubernur yang dulu. Ya. Contoh, Kalijodo. Kalau Kalijodo itu menghasilkan uang miliaran tiap hari. Mengapa nggak pernah ditutup? Kamu tanya, kenapa nggak pernah ditutup? Ada yang berani. Apa karena memang gubernurnya nggak berani tutup? Dapat duit. Setorannya gede. Ahok nggak mau terima setoran. Makanya dia bilang bukan kepentingan. Tutup. Nah, terus belum pernah ada yang berani tutup diskotik besar punya seorang konglomerat. Diskotik apa namanya? Apa? Alexis itu hotel. Aduh. Stadium. Kenapa ditutup? Tahu lu. Kita nggak tahu. Siapa yang pernah ke stadium? Ya nggak apa-apa dulu. Kalau sekarang mau pergi nggak ada. Sekarang mau pergi udah nggak ada. Untung lu udah pada pergi ya. Maksudnya untung udah bertobat gitu. Karena nggak ada stadium, ada yang lain. Baru ya, Stadium berapa? Oh, stadium berapa tuh? Ya sekarang lagi rame apa? Rame apa? Ya, sekarang lagi rame Alexis ya. Lagi diributkan. Kenapa katanya bukan dulu kok diribut sekarang anggota DPR dulu? Gitu. Tahun berapa itu nggak tahu. Baru diributin sekarang. Ya nggak tahu. Ya, jadi di sini perhatikan ya. Jadi hari beribadah itu bukan semata hari Minggu. Halo? Bukan semata hari Minggu. Jadi engkau jangan bersikap. Tetapi ya tetap karena kita GBI, ya kita ada ibadah hari Minggu.
Kalau kita tetap ada ibadah hari Minggu, tetap kita harus mengikuti tradisi. Tapi kita tidak melakukan upacara tradisi. Hanya harinya yang memang sudah seperti itu. Dan kita punya ibadah raya hari Minggu. Dan ingat, ya, walaupun ibadah seperti ini kualitasnya lebih dari ibadah raya. Kalau kualitasnya dan upaya produk itu besar sekali. Ya. Karena kenapa? Kita melakukan ibadah sesuai dengan firman Tuhan. Oke, kita lengkapi, kita baca semuanya. Baru kita akan dengar pernyataan. Ya. 1, 2, 3. Cara hidup jemaat yang pertama. Kalau engkau bandingkan dengan cara hidup jemaat sekarang. Bandingkan ya. Ini penting. 1, 2, 3. Ayat 1. Ayat 41. Mulai 41. Ya. Ya, lihat betapa pertambahan. Yang pertambahan orang-orang yang bertobat luar biasa karena kuasa dari para rasul. Kuasa Roh Kudus yang bekerja lewat para rasul. 1, 2, 3. Orang-orang yang menerima perkataan yang itu perkataan siapa ini? Petrus baru terima Roh Kudus, lalu kemudian dia mulai punya keberanian untuk berkhotbah. Dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Dari berapa jiwa? 12. Dari kira-kira berapa jiwa? 2-3 orang. Berapa? Kurang nyaring. 12. 12 murid Yesus. 120 orang di Loten Yerusalem tiba-tiba berlipat ganda jadi 3.000. Nah, ketahuan nih lagi baca Alkitab. Halo? Ketahuan nih lagi baca Alkitab nih. Maksudnya pernyataan iman, kau akan rajin baca Alkitab. Supaya yang 120 jangan di counting, jadi 12. Jadi berapa persen itu? 10. Ya. Bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Nah, oleh karena itu, perhatikan, engkau juga harus bersaksi bahwa jiwa-jiwa untuk jadi tentara. Minimal keluargamu dulu. Mengapa? Karena jiwa yang kau bawa di kerajaan sorga juga berlaku yang namanya multi level marketing. Halo? Betul. Jadi kalau setiap keluarga yang kau bawa itu wilayah. Yang pertama engkau bawa jiwa. 1, engkau pertama kali datang membawa 1 jiwa, engkau diberi oleh Tuhan permata yang sebesar bola kasti. Gede enggak itu permata? Coba bayangkan itu kalau bola kasti itu taruh semua di mahkotamu. Bola cahaya berat. Kalau manusia rohmu tinggi 50 meter gimana? Kayak kelereng gitu. Ya jangan salah ya, kenapa diberi ini yang seperti itu? Ya. Dan mereka akan dibangun jadi tentara. Kalau mereka jadi raja-raja, mereka tuh ada di engkau membawahi mereka semua. Jadi contoh wali kota dibawahi oleh gubernur. Nah kalau yang ini punya 1 kota, ini punya 1 kota, ini punya 1 kota. Jadi levelmu tinggi karena kau banyak membawa jiwa untuk Tuhan. Itu otomatis. Ya, ada di bawah engkau. Lanjut 42. Dan orang dan gereja mula-mula mereka bertekun dalam pengajaran. Engkau bertekun dalam pengajaran. Jadi ajaran dia, firman Tuhan yang diberikan, pernyataan diberikan kepadamu, selalu dengar kembali. Tekuni, pelajari,
kuasai. Jadikan sebagai pengetahuan. Ya, jadikan sebagai cadangan. Jadikan sebagai perbendaharaan. Jadi bertekun dalam pengajaran rasul-rasul. Bukan bertekun dalam pengajaran ahli Taurat, orang Farisi, orang Saduki, ahli Alkitab, bukan rasul. Ya. Engkau di sini dipanggil oleh Tuhan, lalu Tuhan memberikan kepada kita 5 jabatan, bukan? Jabatan pertama apa? Rasul. Halo, di Alkitab jabatan pertama apa? Rasul. Jabatan kedua? Nabi. Ketiga? Penginjil. Keempat? Gembala. Ini jari manis gembala. Terus guru. Ya. Jadi, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Mereka selalu berkumpul memecahkan roti dan berdoa. Kalau ada teman-temanmu yang dekat, engkau punya masalah, engkau punya persoalan, keluargamu punya masalah, panggil yang terdekat, Gembala. Mengajar. berdoa. Setelah habis berdoa ya memecah-pecahkan nasi. Gembala. Maksudnya membagi-bagi anak. Ya, berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Mecahkan roti dulu. Saya mau tanya, mecahkan rotinya apa? Bagi takdir mas. Iya. Jadi saling berbagi firman. Halo? Langsung ke nasi aja. Ya, saya memecah-pecahkan roti berdoa. Lalu kemudian berdoa lanjut. Ketiga. Maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat. Jadi lihat jemaat itu sebentar mereka takut. Kenapa? Karena melihat ada kuasa yang bekerja di antara para rasul. Perhatikan, kehadiran Tuhan identik dengan kuasa yang bekerja. Tapi agama hanya menyuguhkan apa kepadamu? Halo? Kalau agama menyuguhkan apa kepadamu? Janji-janji manis, JJM, berkat, ketenangan, kedamaian. Nggak pernah ngasih tahu kalau ada iblis seperti singa berjalan keliling mengaum-aum. Anda mencari siapa yang dapat ditekannya. Nggak pernah dikasih tahu kalau tidak berdoa 1 jam jatuh ke dalam pencobaan. Ya kan? Jadi yang enak-enak betul? Mana? Yang kau ingin yang enak atau yang nggak enak? Apa? Yang enak. Tuhan bilang, jangan terkecoh tertipu dengan makanan yang mengapa? Itu hidangan yang ya, jadi lihat ada banyak mujizat dan ada banyak tanda-tanda ajaib. Oleh karena itu engkau harus bangun manusia rohmu. Syukur-syukur engkau punya karunia melakukan mujizat. Amin. Ya, lanjut. 40. Ya. Ya. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu. Perhatikan, kita yang sudah di bawah mana kita tetap. Jangan mau dipecah. Karena iblis mau memecahkan engkau. Iblis mau menghancurkan engkau. Iblis mau memecahkan. Coba saya mau tanya. Ada tentara yang bisa hidup sendiri nggak? Ya. Nggak mungkin. Gampang dibantai, gampang diculik, gampang dibunuh. Ada jenderal yang bisa berperang sendiri nggak? Nggak ada. Jadi seperti itu. Oleh karena itu, mari tetap bersatu. Ingat bahwa iblis akan berusaha memisahkan engkau untuk dihancurkan. Dan tetap bersatu.
Dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Perhatikan, ini bukan kepunyaan materi ya. Jangan nanti bilang rumah Pak Moses itu punya Pak Moses. Kalau mau pakai dulu rumahnya Pak Moses, pinggir dulu deh, bagi cari rumah saudara. Yang kepunyaan bersama ini apa? Karunia, firman Tuhan, pujian, penyembahan. Jadi jangan salah arti. Nanti kalau dengar kepunyaan kok gawat ya. Boleh dong tukar mobil katanya. Nah iya, dia punya outlet yang satu. Yang perhatikan hal-hal yang secara rohani itu yang kepunyaan bersama. Yang namanya hal-hal yang sifatnya materi, ya itu punya masing-masing. Tapi kalau misalnya dia mau memberikan sesuatu untuk mendukung pekerjaan pelayanan Tuhan, itu hal yang lain. Misalnya mobilnya dipakai menjemput keluarga, saudara, teman, itu adalah usaha. Perhatikan, ini adalah usaha. Ya, rumahmu dipakai ibadah itu usaha. Ingat, ya, tempat itu usaha. Mobilmu membawa orang untuk ibadah itu juga usaha. Ada hitungan, ada perhitungan. Apapun yang kau sumbangkan kepada Tuhan, Tuhan memperhitungkan semuanya. Tuhan nggak mau yang gratisan, kecuali kita pengennya yang gratisan dulu. Makanya kemarin karena ada gratisan bayar 150 keselut mati. Ada kemarin janji yang ikut lomba makan KFC. Ini. Ya. 45. Ya, dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Jadi orang yang berlebihan pada waktu itu memiliki jiwa sosial. Anak-anak Tuhan betul-betul memiliki jiwa sosial yang sangat-sangat hebat, anak-anak luar biasa. Kerelaannya untuk membantu orang-orang keluarga saudaranya yang tidak mampu itu luar biasa. Kalau sekarang, perhatikan, kalau sekarang sekolah Kristen, ini contoh ya, sekolah Kristen kalau misalnya engkau minta keringanan karena engkau tidak begitu mampu, kira-kira apa yang dibilang oleh sekolah pendak engkau? Halo? Sekolah bilang apa? Silakan cari sekolah lain. Cari sekolah lain. Hebat ya. Di Nias, di tempat-tempat yang lain banyak anak-anak yang tidak bisa sekolah, disekolahkan oleh orang muslim. Makanya akhirnya banyak yang jadi muslim. Kalau banyak yang jadi muslim. Karena kenapa? Karena visi dan misi dari gereja sudah kehilangan kasih, sudah kehilangan kebenaran. Sudah kehilangan kasih dan kehilangan kebenaran. Ya. Nah, lanjut. Ya, ini tadi sudah. Tapi baca sama-sama satu kali lagi. Dengan bertekun dan dengan hati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam ibadah. Mereka mengerjakan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan berusaha. Mereka merasa rugi tak berkumpul tiap-tiap hari seperti zaman dulu? Ya tidak. Nah, kalau engkau punya waktu, tetapi tentunya ingat, sebagai ibu rumah tangga, sebagai istri, sebagai ayah, engkau punya tanggung jawab. Ya, jangan meninggalkan tanggung jawab. Tapi pasti ada waktu. Orang Daud aja, raja bisa 7 kali dalam sehari dia memuji-muji Tuhan. Betul nggak? Nah, apakah kita sesibuk Daud? Tidak. Cuman tugas rumah tangga, jaga ini, jaga itu. Sementara Daud harus mengatur pemerintahan. 3 kali dalam sehari aku naik ke suatu rumah untuk berdoa. Siapa yang mengatakan ini?
Daniel itu Perdana Menteri di Babel. Sibuk nggak dia? Tapi kenapa masih bisa 3 kali sehari? Rela mau mengatur waktu. Ya, dia mau mengatur waktu. Lanjut. Ya, sambil memuji Allah. Dan mereka disukai semua orang. Dan tiap-tiap hari menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Perhatikan itu. Sambil memuji Allah. Mereka berkumpul sambil memuji Allah. Dan mereka disukai semua orang. Kenapa disukai semua orang? Halo? Kenapa disukai semua orang? Kenapa? Kelakuannya, sifatnya, karakternya. Mereka dapat memetik buah-buah kebaikan. Lalu kemudian murah hati, dermawan. Ya kan tadi dibilang, suka membagi-bagikan. Ya. Nah, sehingga apa? Tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Mari engkau dipanggil, kita dipanggil menjadi jemaat. Mula-mula bukan jemaat tradisi. Ya, kita dipanggil untuk memuliakan nama Tuhan. Kita dipanggil untuk menyelamatkan orang. Ya, jadi dengan gembira kita selalu bergembira dalam setiap kali ibadah. 47, sambil memuji Allah. Dan mereka disukai semua orang dan tiap-tiap hari Tuhan menambahkan jumlahnya. Oke, Tuhan juga akan menambahkan jumlahnya. Mereka kemuliaan kepada Allah. Perhatikan, ini adalah pengajaran yang penting sebagai murid Yesus, sebagai tentara. Perhatikan, sebagai tentara. Oleh karena itu, buang yang namanya tradisi, karena Yesus membenci tradisi. Ini firman Tuhan, bukan doktrin. Perhatikan, ini katakan kepada kiri kananmu. Ini firman Tuhan. Firman Tuhan. Bukan doktrin. Bukan doktrin. Manusia. Saya kemuliaan pada Yesus. Ya, silakan. Yang dapat pernyataan. Cepat, waktu nggak banyak. Shalom. Tadi yang diperlihatkan pada saya yaitu bahwa saya melihat sawah yang begitu luas, di mana padinya mulai bunting jadi mulai berisi, Mulai bergulir. bukan hamil jadi di batangnya itu mulai gemuk-gemuk, kalau itu ada bilang mulai bunting. Mulai subur. Nah, lalu tidak lama mulai keluar bunga kecil-kecil. Di sana ada kalau sawah itu suka ada pematangnya. Nah, yang ini aneh, biasanya kebun anggur itu ditanam khusus kebun anggur. Tapi ini tidak, di setiap pematang itu juga ada tanaman anggur, di mana mulai ada tunas-tunas baru, dan di ujung tunas-tunas baru itu keluar bunga-bunga yang calon buah. Dan sekeliling sawah itu di sana ada penjaga. Penjaga itu mendapat tugas untuk menjaga jangan sampai satu bulir pun kelak bila padi itu sudah berbuah tidak boleh jatuh. Karena di luar garis itu ternyata banyak sekali belalang pelahap siap, begitu dia akan masuk. Karena belalang itu juga biasanya makan padi itu justru saat padi sedang yang tadi saya katakan mulai batangnya membesar. Di sanalah biasanya melahap. Begitu juga ada semacam kutu-kutu putih, itu juga siap terbang ke pohon-pohon anggur.
Jadi semua pengerja di situ mendapatkan tugas siang dan malam. Mereka harus menjaga tidak boleh ada hama masuk, tidak boleh ada belalang masuk. Tiba-tiba begitu banyak kupu-kupu masuk. Kenapa kupu-kupu ini diizinkan masuk? Karena kupu-kupu ini berperan untuk membantu pembuahan ya, penyerbukan itu. Nah, melihat itu ada beberapa belalang akan menyusup masuk, tetapi pengerja-pengerja itu memegang lidi yang sangat panjang. Di ujung lidi itu ternyata ada getah-getah atau perkat, sehingga yang bukan berhak masuk itu mereka cuman begini langsung menempel si belalang-belalang dan hama-hama putih itu masuk kena, sehingga mereka tidak bisa masuk ke sawah. Dan di sana begitu ini dikatakan bahwa tidak lama lagi musim tuaian tiba. Tiba-tiba ada suara ambruk. Ternyata di pinggir sawah di mana ada sebidang tanah, di sana ada pohon. Pohon itu di bawahnya banyak tunas-tunas, juga kayak ini ya, pohon-pohon muda baru tumbuh. Di sana di sekeliling pohon besar itu ada, tetapi pohon besar itu ambruk, bahkan akarnya terangkat. Ya, beri kemuliaan kepada Tuhan. Ya, oke, firman Tuhan bilang ladang sudah menguning. Lanjutkan. Firman Tuhan bilang ladang sudah menguning, Siap untuk dibuat. siap untuk dibuat. Yang dikatakan ladang ini apa? Bumi. Bumi. Yang namanya padi itu yang tiba-tiba. Yang namanya ladang ini apa? Bumi. Bumi ini. Engkau mau jadi padi atau mau jadi pohon anggur? Pohon anggur. Yang mana lebih tinggi, pohon anggur atau padi? Itu kalau padi itu berbicara dari masyarakat Kristen yang awam, anak-anak Tuhan awam. Tapi kalau yang namanya anggur, ini petinggi-petinggi kerajaan sorga. Karena Yesus pokoknya dan engkau rantingnya. Jadi di sini perhatikan bahwa yang pengusaha kebun anggur itu siapa? Apa? Kita apa? Pekerjanya. Lalu tadi diperlihatkan bahwa jiwa-jiwa tersebut dijaga, dilindungi oleh para penjaga. Siapa para penjaga? Engkau yang sudah dilahirkan oleh Roh. Harus banyak berdoa. Kalau dibangunin jam 2, jam 3 harus berdoa. Jangan Tuhan bangunin tiba-tiba langsung ambil remote. Cek dulu gitu, cek. Ada acara apa yang bagus. Jadi perhatikan. Jadi di sini diperlihatkan karena selalu ada yang merugikan. Contoh, kita mengajar tentang berbahasa roh, kita mengajar tentang pola ibadah yang benar menurut Alkitab. Tetapi di sana itu kan ada belalang yang ingin memakan. Misalnya bilang bahasa roh tidak penting, sekali selamat tetap selamat. Lalu kemudian ini itu doktrin dan segala macam. Ingat bahwa jangan sampai engkau dihinggapi oleh hama. Hama ini adalah orang-orang di sekitar kita, orang-orang Kristen yang tidak hidup di dalam roh. Itu bisa menjadi hama. Dengan kata lain bisa merusak iman.
bisa membuat engkau kecewa, bisa membuat engkau tawar hati. Betul atau betul? Betul. Ya, lalu kemudian ada kutu-kutu putih untuk anggur. Nah, bagaimana caranya menghindarkan diri dari belalang dan kutu ini? Dengan cara apa? Engkau dapat terhindar dari mereka. Dengan cara apa? Dulu Tuhan sudah ajarkan bahwa urapan adalah seperti racun bagi serangan. Oleh karena itu engkau harus banyak berdoa di dalam bahasa roh. Lalu lengkapi diri dengan pengetahuan yang benar tentang firman Tuhan. Dan saya selalu mengajar, jangan bergantung pengetahuan firmanmu dari orang lain. Jangan bergantung dari para pendeta. Apapun, dimanapun dia sekolah. Tapi bergantunglah imanmu kepada firman Tuhan dan kepada roh. Katakan amin. Amin. Katakan bergantungkan imanmu kepada firman Tuhan dan roh. Jadi kata Tuhan apa? Baca firman Tuhan dari Kejadian sampai Wahyu. Ayo, siapa yang sudah mengambil komitmen untuk membaca Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu? Oh gitu. Ya, udah sampai di mana? Udah sampai di mana? Coba angkat tangan lagi yang sudah ambil komitmen membaca Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu. Ada yang sudah sampai mana? Matius, berarti perjanjian lama udah semua. Ya. Jangan loncat-loncat mulai dari Kejadian. Pusing pada ngerti. Dari Kejadian dulu. Ya. Oke, siapa lagi? Angkat tangan. Ya. Jenderal Johan, udah sampai mana? Ulangan. Jadi sekarang sedang ulangan. Ujian. Terus sampai di mana? Apa? Keluaran, Matius sampai Wahyu sudah. Oh, maksudnya Matius sampai Wahyu udah selesai dibaca, jadi cekcok. Oh, ya udah apa-apa. Sampai di mana? Oh, tadi nggak angkat tangan ya? Oh, Kali udah habis. Namanya juga Johan Jaya. berarti tiap kali tanya bisa dijawab dong. Oh, bisa. Bisa. Ya pokoknya usahakan. Jadi usaha. Ya kalau engkau mau pasti bisa. Karena semua hikmat dapat dari firman